Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video berikut ini kita akan membahas mengenai pemodelan sistem pada rekayasa perangkat lunak. Dalam pengembangan sistem atau perangkat lunak, seringkali kita memerlukan model sistem untuk mendapatkan pemahaman terhadap sistem. Nah, model memberikan gambaran umum atau rinci pada suatu aspek sistem. Karena model hanya menggambarkan gambaran umum dan pada suatu aspek sistem saja, hanya pada satu aspek sistem, nah maka sistem perlu dinyatakan dalam beberapa model. Nah, pada aspek sistem, seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya sistem dapat menghantarkan fungsionalitas penggunanya. Nah, oleh karena itu, sistem bekerja dengan perilaku tertentu dan sistem terbentuk dari komponen-komponen penyusunnya. Nah, ada aspek sistem. Yang pertama, aspek sistem berdasarkan perilaku, yaitu bagaimana sistem bekerja. Kemudian aspek sistem yang kedua adalah struktur, yaitu apa saja pembentuk dari sistem itu sendiri. Model adalah berupa representasi atau mewakili dari sistem yang sedang bekerja. Sedangkan pemodelan adalah pembuatan model itu tersendiri. Nah, ada beberapa model yang bisa kita terapkan di dalam pemodelan perangkat lunak atau sistem. Yang pertama, pemodelan sistem bisa dimodelkan dengan diagram grafis. Di sini berupa gambar-gambar, ya, atau diagram-diagram. Kemudian model juga bisa diwakili dengan berupa matematis. Matematis di sini isinya adalah rumus-rumus matematis atau persamaan-persamaan, ya, yang berkaitan dengan hitungan matematis. Atau juga model dapat berupa pseudokode. Di sini alur program, tetapi bukan kode pemrograman, ya. Jadi hanya alur pemrogramannya. Nah, di dalam pemodelan tentunya ada bahasa standar yang bisa kita terapkan di dalam membuat model itu sendiri. Nah, ada yang dinamakan dengan Unified Modeling Language atau UML, yaitu bahasa standar industri yang digunakan untuk membuat pemodelan perangkat lunak atau sistem. Nah, di dalam bahasa UML terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, adanya notasi. Notasi di sana maksudnya adalah berupa simbol-simbol yang nanti akan digunakan untuk mewakili dari sistem, fungsionalitas dari sistemnya. Kemudian yang kedua, adanya konsep atau makna dari setiap simbol yang dituangkan di dalam diagram. Nah, itu perlu dijelaskan. Berikutnya yang terakhir, adanya aturan. Nah, adanya aturan-aturan pembuatan diagram, ya, yang isinya notasi-notasi yang diterapkan di dalam pemodelan sistem itu sendiri. UML tidak mencakup metode pemodelan atau langkah-langkah pembuatan model, ya. UML hanya sebatas bahasa yang digunakan untuk membuat pemodelan saja, ya. Tetapi khusus untuk metode pemodelan, nah itu beda lagi, ya. Jadi intinya UML hanya bahasa untuk menggambarkan pemodelan saja, bukan metode pemodelan. Nah,
UML yaitu terdiri dari Unified Modeling Language. Unified adalah penyatuan, kemudian modeling language adalah bahasa pemodelan. Nah, sebelum adanya UML ya, ada banyak metode, ada banyak bahasa pemodelan untuk menggambarkan perangkat lunak atau sistem. Yang pertama ada dari GBoots, yaitu Object Oriented Design. Kemudian ada Object Management Technology dari Rumbox. Kemudian ada Jacobson, ini Object Oriented Software Engineering. Maka pada tahun 1995 ketiga ahli ini bersepakat untuk menggabungkan ketiga bahasa pemodelan, yaitu UML, Unified Modeling Language. Jadi bahasa Unified, penyatuan adalah dari ketiga ahli tersebut, mulai dari tadi GBoots, kemudian Rumbox, Jasbon. Nah, kemudian digabungkan menjadi bahasa UML. Nah, ada dua jenis bahasa UML. Yang pertama dikategorikan sebagai diagram perilaku yang menjelaskan aktivitas yang dilakukan oleh sistem, perilaku sistem. Yang pertama adanya use case diagram, kemudian activity diagram, lalu state machine diagram. Nah, kemudian pada interaction diagram terbagi menjadi 4, yaitu sequence diagram, communication diagram, interactive overview diagram, kemudian timing diagram. Nah, ini pada diagram perilaku ada 7 diagram yang menggambarkan perilaku daripada sistem. Kemudian jenis yang kedua adalah diagram struktur. Di sini menggambarkan struktur daripada sistem. Yang pertama ada kelas diagram, objek diagram, paket diagram, komponen diagram, deployment diagram, komposit struktur diagram, kemudian yang terakhir profil diagram. Nah, inilah diagram-diagram yang termasuk kategori dari diagram struktur dari UML. Nah, tentunya dari semua diagram tadi, baik itu diagram perilaku, kemudian diagram struktur dari UML itu sendiri, tidak mesti semua itu dilakukan, tidak semua diagram itu dibuat hanya untuk yang dirasa penting saja. Ya, jadi tidak mesti semua diagram ini dibuat ya dalam perancangan atau pemodelan sistem. Nah, atau bisa selain daripada diagram UML yang struktur dan perilaku, nah bisa juga ditambahkan ya diagram yang lainnya, seperti halnya pada struktur basis data menambahkan IRD. IRD di sini diagram yang menjelaskan struktur basis data khusus untuk relasinya, entity relation diagram. Berikutnya adalah bisa menambahkan tampilan antarmuka atau rancangan visual ya. Ini mockup, kira-kira tampilan antarmuka atau interface-nya seperti apa. Nah, software yang digunakan ya salah satunya bisa menggunakan software Star UML. Nah, sebetulnya untuk membuat diagram UML banyak softwarenya, akan tetapi bisa juga menggunakan salah satu aplikasi ini, yaitu Star UML. Nah, demikian itu penjelasan dari pemodelan perangkat lunak atau perangkat lunak atau sistem yang bisa disampaikan.
Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.